Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya tadi share sudah kelihatan belum ya? Maaf, ini saya sesuaikan dulu di rekamannya. Ya, sebentar ya. Saya mau ini dulu bahwa nanti di perkuliahan kita ini, kalau misalnya kalian ini mayoritas di semester 3 ya yang ambil ya, ada mungkin dari semester yang lainnya, yang dari semester 5 atau 7 yang belum selesai apa di mata kuliah ini mengulang atau apapun alasannya, kalian pernah mengambil mata kuliah fikih muamalat sebelumnya di semester 2. Ini mata kuliah ini hampir mirip-mirip ya, hampir mirip-mirip dengan mata kuliah fikih muamalat. Karena pembahasannya itu ya berhubungan dengan eh, muamalat, bagi yang berhubungan dengan ekonomi gitu ya. Hingga kemarin saya coba revisi untuk KRS-nya, saya sesuaikan. Saya sesuaikan sehingga nanti karena background saya pun juga di hukum ya, hukum Islamnya, hukum muamalahnya, sehingga nanti pembahasan kita itu adalah sedikit menyentuh ke bagian hukum. Tapi saya akan berusaha untuk menjauh dari pembahasan hukum, karena kalau kita membahas hukum secara khusus, maka itu akan persis dengan mata kuliah fikih muamalah. Jadi di mata kuliah hadis muamalah ini kita akan membahas hadis, misalnya ada berapa hadis, dua, tiga atau bahkan lebih. Kalau misalnya hadisnya bisa kira-kira. Ini saya coba untuk pertemuan pertama ini dengan tiga hadis. Waktunya cukup atau memadai atau tidak. Kita coba dulu. Kalau misalnya kurang, maka kita tambah. Kalau misalnya kelebihan, kebanyakan, maka nanti akan ada penyesuaian untuk jumlah hadis yang dibahas atau materi yang dibahas. Jadi di mata kuliah hadis muamalah ini kita akan membahas tentang hadis, tentang makna yang terkandung di dalam hadis tersebut atau apapun yang berhubungan dengan hadis ini. Tapi tidak juga kita khusus membahas hadis secara khusus ya, membahas tentang hukumnya, takhrij ini sanadnya, maknanya seperti apa gitu enggak, karena fakultas yang kita ya apa prodi yang kalian ambil juga bukan prodi yang ya apa yang khusus ke ilmu hadis. Jadi mata kuliah hadis muamalah ini sebagai pelengkap, kalau menurut saya sebagai pelengkap untuk mata kuliah fikih muamalah. Sebenarnya di dalam hadis muamalah ini akan lebih fokus eh, bagi kalian itu apa outcome base-nya itu berharap mahasiswa itu bisa menghafal hadis yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah apa aja? Muamalah yang pernah kita sebutkan, yang pernah saya sebutkan sebelumnya di apa di pertemuan pertama itu ya judul-judulnya. Saya cek dulu ini apakah pesertanya sudah ada yang mau masuk lagi. Nah, yang pertama ini judul kita tentang jual beli ya, jual beli. Kita akan bahas tentang hadis yang berhubungan dengan yang dimaksud dengan pengertian jual beli adalah kalau bahasa Arabnya itu tabadul syai' bisyai', bertukar barang antara barang yang A dengan yang barang yang B. Nah, bertukar barang ini kalau dulu ya, definisi tukar barang ini yang istilahnya kita kenal mungkin di awal transaksi jual beli zaman dulu itu dengan istilah barter. Bertukar antara suatu barang dengan barang yang lain, yang mana kedua belah pihak saling membutuhkan. Nah, seiring berkembangnya zaman, maka eh, ada yang disebut dengan uang gitu ya sebagai sebagai alat untuk tukar menukar. Nah, maka definisi jual beli pun berkembang juga bukan hanya bertukar barang, tapi bertukar antara barang dengan uang atau yang mewakili uang.
Gitu. Jadi pertukaran barang di sini adalah dan kalau di dalam Islam kategori barang yang diperjualbelikan itu ada kategorinya. Masuk nanti di sana itu barang-barang yang halal untuk diperjualbelikan itu juga masuk. Itu dibahas di mata kuliah fikih muamalah. Ketika membahas tentang jual beli, tentu kalian akan membahas terutama di saya lupa bahwa ya, karena di mata kuliah fikih muamalah kalian dengan Pak Harun ya, dengan Pak Harun bahas itu mata kuliah itu membahas apa diktat kuliahnya menggunakan buku fikih muamalah punya Pak Harun. Saya baca-baca juga ternyata kalau misalnya saya bahas tentang hukum maka akan beririsan nabrak bahasanya. Jadi saya fokus ke bagian hadis. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah dalil bahwa dalil atau landasan hukum bahwa yang namanya transaksi jual beli itu sudah dihalalkan oleh Allah. Dihalalkan oleh Allah. Tapi yang namanya jual beli itu banyak ya. Seiring berkembangnya zaman banyak sekali bentuk-bentuk akad dalam jual beli. Disitulah peran ulama yang mengerti tentang muamalah, tentang fikih muamalah, berperan untuk menjaga menjaga umat transaksi mana saja, transaksi jual beli mana saja yang diperbolehkan. Kalau misalnya dulu mungkin yang namanya jual beli ya sebatas transaksi misalnya di pasar atau jual beli barang di tanah biasa gitu ya. Tapi kalau sekarang tentu sudah berkembang zaman. Sekarang bahkan ada yang namanya jual beli dengan mata uang cryptocurrency. Kalian kita tahu. Nah, itu kan nggak ada sebelumnya di zaman Rasulullah. Nggak ada sebelumnya sehingga dibutuhkan pandangan ulama yang mengerti tentang fikih jual beli ini tentang hukum penjualan menggunakan mata uang cryptocurrency. Itu salah satu bentuk penyesuaian fikih ke dalam perkembangan zaman. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyab? Qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Bazar wal Hakim. Bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab? Wahai Rasul, usaha atau pekerjaan atau bisa diartikan sebagai profesi, usaha apakah yang paling baik atau paling ideal? Tapi yang apa definisi atyab, definisi paling baik, paling ideal kan materi yang didapatkan. Jadi artinya itu profesi apa sih yang paling banyak yang paling banyak menghasilkan harta? Bukan itu. Profesi apa yang paling mudah juga bukan. Profesi apa yang paling jadi paradigma baik di sini, ideal di sini, ideal menurut Allah dan menurut Rasul. Dan Rasulullah menjawab, pekerjaan atau usaha seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Kullu bai'in mabrurin. Mabrur di sini artinya bisa dikatakan baik. Karena dari asal kata birrun, birrun itu baik, mabrur itu maf'ulnya atau sifatnya dari perdagangan, jual beli yang baik. Jual beli yang baik itu seperti apa? Jual beli yang baik tentu jual beli yang berlandaskan prinsip-prinsip uh, Islam. Misalnya jual belinya itu dengan jujur, pedagangnya juga jujur, kemudian barang yang didagangkan pun juga barang-barang yang baik, kemudian dijual dengan harga yang baik itu bukan berarti ditinggikan setinggi-tingginya itu kurang baik nanti bagi penjualnya juga karena orang melihat ngapain beli di sana mahal. Itu kan kurang baik. Maka definisi baik di sini definisi baik menurut Islam. Kosakata dulu kita bahas.
Ayul kasbi atyab, al kasbu di sini artinya sebagai profesi atau pekerjaan karena dari sisi bahasa kasbun itu adalah sesuatu atau suatu usaha untuk mencari, mencari di sini ya. Cari dalam artian di sini adalah mencari sebagai mata pencaharian istilahnya. Pekerjaan atau sesuatu yang diusahakan untuk mendapatkan harta agar kita agar bisa mencukupi kebutuhan seharian. Itu yang disebut dengan kasb. Atiab di sini dari asal kata toyib. Toyib itu artinya baik. Atiab itu komparatif, superlatif. Kalau kalian ini pernah belajar tentang bahasa Inggris, istilah misalnya sifat good itu baik, komparatif itu better, better itu lebih baik dari. Itu komparatif. Membandingkan antara suatu dengan sesuatu yang lain. Kalau misalnya atiab itu terbaik, yang paling baik istilahnya dalam grammar itu superlatif. Atiab itu artinya yang terbaik. Jadi di sini yang ditanya oleh seorang sahabat tadi itu profesi atau pekerjaan yang terbaik menurut Rasul dan menurut Allah. Qala amalur rajul biyadihi wa kullu bayin mabrurin. Mabrur di sini artinya baik. Hajjun mabrur, jadi haji yang baik di sisi Allah. Diterima hajinya itu haji yang dari hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Pertama, kenapa sahabat bertanya tentang profesi terbaik? Ada yang bisa menjawab? Coba kita diskusi. Di sini sahabat bertanya tentang profesi atau pekerjaan yang terbaik. Siapa yang bisa jawab? Kenapa sahabat tadi bertanya tentang profesi terbaik? Ada yang bisa ngasih jawaban, pandangan? Silakan. Misalnya saya nanya nih ke Amar lah, mana Amar tadi Amar muncul. Halo. Nah, Amar, saya nanya, kenapa kamu harus mencari pekerjaan yang baik di sisi Allah ini? Apa, Amar? Kamu setelah lulus dari S1, kemudian kamu mau langsung kerja, kemudian kamu diminta untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Pekerjaan definisi baik di sini kan definisi baik menurut Allah dan Rasulullah. Kenapa kamu harus mendapatkan pekerjaan yang baik? Bisa menjadi ibadah juga sebagai tabungan di dunia dan tabungan di akhirat. Oke, coba selain itu saya pilih acak aja. Rindi Munzaroh ada. Rindi Munzaroh berarti nggak nyimak. Saya tandai dulu. Oh ada. Oh, kalau diancam dulu baru muncul. Rindi, jawab. Oh iya. Rindi, jawab. Kenapa kamu harus mencari pekerjaan yang terbaik di sisi Allah di sini? Mengikuti hadis. Sama seperti pertanyaan kepada Amar tadi, kenapa kamu harus mencari pekerjaan yang baik di sisi Allah? Ya, halo. Saya dengar jelas sekali suaranya. Oke, sebagai nah, sebagai investasi nanti di masa tua ya. Coba selanjutnya Aditya Wiwit. Aditya Wiwit. Aditya.
Aditya, kamu yang kemarin japri saya di Telegram juga kan ya? Yang apa? Yang ikut daurah tahsin itu. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya masalah itu ya. Sekarang saya tanya, kenapa kamu harus mencari pekerjaan yang baik? Ya, oke, baik nih pertanyaan apa jawaban dari teman-teman kalian tadi sudah mewakili jawaban dari Amar tadi mewakili secara umum itu yang namanya pekerjaan itu nanti kalau misalnya baik di sisi Allah dan Rasulullah bisa menjadi ibadah ya kemudian juga menjadi investasi dunia dan akhirat. Tadi Mbak Rini juga sudah menjawab apa bagus juga sebagai investasi nanti di dunianya di masa tua nantinya, oke? Tapi belum kena nanti karena yang dimaksud dengan definisi baik di sini kan definisi baik dari Allah dan Rasul. Jadi definisi baik yang sebelumnya saya sampaikan itu bukan cuma sisi material ini, sisi materialnya ya. Jadi di sana juga bukan sisi materi saja, tapi ada sisi nilainya di sana. Nilainya di situ tadi disampaikan sama Adityo tadi sudah dijelaskan juga, ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan bahwa yang namanya pekerjaan yang kalian ambil nanti, yang kalian geluti nanti, itulah yang menjadi eh, apa harta kalian yang kalian gunakan. Harta itu kalau misalnya didapatkan dengan cara yang baik, kemudian digunakan dengan cara yang baik, kemudian nanti kalian pun juga akan mengkonsumsi barang-barang atau makanan yang dibeli dengan harta tersebut. Nah, dari sisi Islam, Islam sangat memandang sekali yang dinamakan dengan keberkahan. Nah, kalau misalnya dari sisi ekonomi konvensional tidak akan melihat seperti itu. Karena yang namanya keberkahan itu tidak bisa diukur, nggak bisa diukur, sehingga sulit untuk meneliti apa tentang keberkahan tersebut. Tidak ada penelitian-penelitian kuantitatif yang mengukur tentang keberkahan. Kalau di dalam sisi Islam, yang namanya keberkahan itu sangat penting sekali. Jadi tadi kenapa sahabat itu bertanya tentang pekerjaan atau profesi yang baik di sisi Allah dan Rasulullah, karena itu tadi apa yang didapatkan tadi akan dibelikan makanan dan makanan yang baik akan membawa keberkahan tersendiri bagi orang yang makan. Kalau misalnya ya suatu hari nanti kalian sudah berkeluarga dan kalian memberikan nafkah dengan harta yang halal, dengan makanan yang halal, itu akan berkah itu bentuknya itu tidak bisa ditentukan. Banyak sekali macam-macam keberkahan itu hak prerogatif Allah. Terserah Allah mau memberikan bentuk berkah seperti apa. Jadi tidak ada tolak ukur atau tidak ada parameter untuk mengukur keberkahan itu enggak ada. Sehingga tadi sahabat tadi bertanya tentang hal itu. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan Atyabul Kasbi. Atyabul Kasbi itu apa? Pekerjaan atau profesi yang terbaik. Nah, tadi yang saya tekankan bahwa yang dimaksud baik ini bukan baik secara materi. Semua yang baik secara materi belum tentu baik secara nilai. Tapi kalau misalnya dia baik secara nilai, baik secara materi, wah itu yang baru mantap gitu. Mantap, dia mendapatkan apa? Ada investasi untuk dunia di masa tuanya oke, nanti untuk investasi akhiratnya pun juga nanti dia juga dapat. Nah, itu baru mantap. Pekerjaan apa seperti itu? Silakan cari. Pekerjaan apapun insya Allah misalnya dengan dilakukan dengan cara yang baik akan memberikan manfaat yang baik di dunia dan di akhirat. Kemudian amalur rojul biyadihi. Nah, ini menarik. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW gambarkan pekerjaan yang baik itu amalur rojul biyadihi. Arti amalur rojul biyadihi di sini kalau kalian baca pekerjaan seseorang dengan tangannya. Itu arti dari kata tadi, dari kalimat tadi. Kalau misalnya yang kita gunakan itu arti plek
seperti ini ya, arti literlek seperti ini tanpa dicari makna yang sesungguhnya itu apa, maka pemain bola yang mainnya itu cuma nendang-nendang bola sampai dia itu pintar mahir misalnya sekelas Muhammad Salah gitu ya. Nah, Salah itu seorang muslim, main bola asal dari Mesir ya. Dia muslim. Ketika dia mendengar hadis ini, kalau dia mengikuti makna literleknya aja, maka dia berhenti main bola. Selesai. Kenapa? Karena wah, berarti selama ini kerjaan mendang-dendang bola yang pakai kaki ini nggak bermanfaat, nggak berkah nanti. Kalau gitu pindah dia akhirnya. Kalau dia tetap mau main bola, dia ini pindah, akhirnya dia jadi kiper. Kenapa? Karena kiper kan yang paling sering digunakan tangan, bukan kaki. Amalur rojul diadihi dengan tangannya. Nah, itu dia dapat tetap menerapkan hadis dengan pekerjaan dia sebagai pemain bola. Kalau misalnya artinya literally, arti seperti itu kasusnya. Nah, di sini makna amalur rojul biadihi di sini bukan makna literally, makna sesuai arti kata, tetapi maknanya adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri, maksudnya di sini dia bekerja dengan usahanya sendiri, bukan usahanya itu ya dia apa ada usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil. Itu makna makna yang apa yang tersirat ya, makna yang tersirat dari kalimat tersebut. Jadi yang digunakan bukan makna literlek atau makna dari kata. Kemudian yang terakhir bai'un mabrur. Bai'un mabrur di sini adalah perdagangan atau jual beli yang mana dalam transaksinya itu pedagangnya itu jujur, amanah gitu ya. Dia apa, menerapkan apa, prinsip-prinsip dalam Islam seperti itu. Kemudian barang yang dijualkan itu juga barang-barang yang baik, barang yang baik dan barang-barang yang halal tapi tidak baik juga ada, tapi kalau misalnya dia menjual barang yang halal dan yang baik maka itu lebih murah. Itu yang disebut dengan bai'un mabrur, jual beli atau perdagangan yang baik. Oke, hadis kedua, untuk yang hadis pertama ini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke hadis yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dalam hadisnya itu lumayan panjang, jadi saya potong aja dengan hadis yang berhubungan dengan bahasa kita. Wala yabi'u ar-rajulu 'ala bai'i akhihi wala yaktubu 'ala khitbati akhihi. Nah, ini Rasulullah menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang dalam hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Dan janganlah seseorang membeli atau menawar sesuatu yang sedang dibeli atau ditawar oleh saudaranya. Dan jangan pula ia melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya. Wala yakhtubu di sini artinya janganlah dia melamar. Mengkhitbah. Bukan arti yakhtubu di sini artinya khutbah, ya. Khutbah Jumat maksudnya itu bukan. Di sini artinya melamar. Yabi di sini artinya adalah membeli atau menawar barang. Yakhtubu artinya melamar. Eh, apa sih makna dari hadis ini? Makna dari hadis ini, wala yabi'ur rajul ala bai'i akhihi dan janganlah seseorang itu menawar eh, atas barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Perlu diketahui di sini makna dari akhih di sini bukan berarti saudara kandung ya. Akhih di sini artinya seorang muslim lainnya atau orang lain ya. Karena seorang muslim itu innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, saling bersaudara. Maka digunakan redaksi di sini akhihi di sini. Wala yaktubu ala khidbati akhihi. Nah, yang pertama wala yabi'u rajul ala bai'i akhihi. Tidaklah seorang muslim, sangat tidak etis sekali. Artinya di sini diharamkan oleh Rasulullah jika ada seorang muslim menawar barang yang sudah ditawar atau sedang dibeli oleh seorang muslim lainnya. Contohnya gini,
Di dalam gambar ini, misalnya yang sebelah kiri yang pakai baju warna biru ini adalah seorang penjual. Yang sebelah kanan ini adalah seorang pembeli. Dia menawarkan penjual ini menawarkan mobil dengan harga misalnya di sini 10 juta. Kemudian pembeli ini masih mikir-mikir. Nah, selang beberapa waktu, dalam waktu masa khiyar di sini, ada seorang pembeli lain yang menawarkan. Seorang penjual lain ya, anggap yang ini yang sebelah kiri ini penjual namanya Budi, yang membeli ini namanya Bedu. Nah, kemudian ada satu orang penjual dari dealer atau dari showroom lain menawarkan mobil yang serupa. Eh, beli di tempat saya aja. Di sana berapa ditawarin? 10 juta. Tempat aneh. Tak kasih harga 9.999.000. Dapat voucher gratis ganti oli misalnya. Segini 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 gitu. Udah beli di sini aja. Nah, ini adalah masuk salah satu perbuatan yang dilarang di dalam hadis ini, ya. Di dalam hadis ini. Ini perbuatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh seorang penjual terhadap penjual yang lainnya. Ini satu bentuk. Kemudian bentuk yang lain, dalam transaksi yang serupa di gambar yang kedua, yang sebelah kanan ini laki-laki yang berdiri di sebelah kiri, dia mencoba untuk membeli suatu barang. Dia butuh membeli barang. Harganya itu misalnya 100.000. Harganya 100.000. Kemudian si penjual yang dibisiki ini, si penjual ini mau menjual tadi dengan harganya 100.000. Datang dari pembeli yang lain bilang, saya juga mau nih beli barang yang itu. Dah jual ke saya aja 101.000. Jangan kasih tahu dia. Ya, tak beli ya 100.000. Untung kan lebih dapat harganya lebih loh. Dia kan beli cuma 100.000. Kalau Anda belinya 101.000, kita dapat dapat untung 1.000 lagi tuh. Nah, ini juga perbuatan yang tidak baik yang dilarang oleh Rasulullah dari hadis ini. Kenapa? Kenapa hal ini dilarang? Karena perbuatan ini bisa menimbulkan pertikaian, perselisihan antara pembeli dan penjual atau antara dua belah pihak tadi. Pokoknya semua yang terlibat dalam transaksi ini bisa terjadi perselisihan. Nah, yang namanya di dalam Islam, hal-hal yang dapat membuat perselisihan, memutuskan tali silaturahim, itu adalah perbuatan yang dilarang. Sehingga dalam transaksi yang seperti ini itu dilarang. Itu gambaran dari wala yabi'ur rajul ala bai'i akhihi. Nah, lantas bagaimana dengan potongan hadis selanjutnya? Sebenarnya saya nggak mau menyampaikan potongan hadis selanjutnya ini. Tapi menarik juga untuk saya sampaikan karena kalian mungkin belum belum sampai ke tahap ini, tapi nanti insya Allah kalian akan masuk ke tahap ini. Wala yaktubu ala khidbati akhihi. Dan janganlah kamu mengkhidbah atas tunangan saudara kamu. Misalnya contoh, Qaid Kusyayi. Koit Kusyayi ini sedang mengkhidbah seorang wanita cantik sesama alumni HES ya. Misalnya namanya itu adalah di bawahnya ini Ramadhania Rahayuning Tias. Sudah khidbah dia, udah ngasih tahu beberapa temannya sudah tahu bahwa si Koit ini sudah mengkhidbah atau melamar Ramadhania. Rahayu lah, anggap Rahayu nama panggilan. Kemudian si Ilham Maulana tahu, waduh keduluan kok ternyata. Ah, gak apalah. Si Ilham ini punya nilai tawar misalnya ya. Selain dia ganteng, dia juga sebagai primadona kelas, seorang jutawan, bisnisnya banyak gitu. Dia mencoba untuk khidbah si Rahayu juga. Karena dia pede, yakin. Wah, Rahayu mah tahu yang ngelamar aneh, yang pasti kelepek-kelepek. Misalnya gitu, contoh loh ya. Contoh jangan dianggap serius. Contoh gitu. Nah, hal ini juga dilarang. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Ilham tadi dapat memutuskan tali silaturahim antara Ilham dengan si Koik.
sehingga perbuatan ini dilarang. Bagaimana kalau misalnya ini diterapkan dalam pacaran, Pak? Misalnya, statusnya bukan difitbah, tapi ditembak, istilahnya kan sekarang itu, bahwa itu sudah ditembak kemarin itu, sudah statusnya sudah jadi pacar si ini. Gimana kalau misalnya Ilham tadi itu dia malah nembak si Rahayu juga? Gimana kalau misalnya implementasinya bukan khitbah, tapi nembak, nembak pacar orang gitu. Gimana hukumnya? Nah, itu saya nggak tahu. Kalian jawab sendirilah. Tahu sendirilah kalian nggak perlu dijawab kayak gitu. Oke, kita lanjut ke hadis selanjutnya. Untuk hadis yang kedua ada yang mau ditanyakan? Bukan yang berhubungan dengan khitbah ya, itu sebagai bonus aja. Yang berhubungan dengan transaksi jual beli tadi. Lelang. Kalau lelang itu lain halnya ya. Kalau lelang itu kan belum diputuskan, belum diputuskan. Tapi ada ketentuan untuk lelang itu. Ada ketentuan. Kalau yang dibolehkan itu seperti apa? Saya lupa nanti ini pastinya seperti apa itu. Nanti itu saya jawab terpisah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, hadis yang terakhir kalau gitu. Hadis yang terakhir di sini kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ani bin Abbas, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Allahul Yahuda hurrimat alaihim syuhum faba'uha wa akalu asmani. Wa inna Allah idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim samanahu. Rawahu Ahmad. Hadis ini menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat. Allah ini artinya Allah melaknat. Langsung ke arti ya. Lahan Allah di sini artinya Allah melaknat. Siapa yang dilaknat? Kaum atau orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dilaknat? Karena hurrimat alaihim syuhum. Telah diharamkan bagi mereka asyuhum. Asyuhum itu adalah lemak-lemak yang diekstrak dari bangkai. Faba'uha wa akalu asmaniha. Kemudian mereka memperjualbelikan bangkai tadi atau lemak-lemak tadi, lemak dari bangkai tadi. Wa akalu asmaniha. Kemudian mereka mengkonsumsi atau mereka mengambil mengambil atau menikmati hasil penjualan. Nah, itu. Menikmati hasil penjualan tadi dari harga yang diterima, dari uang yang diterima hasil penjualan, kemudian digunakan untuk beli ya kebutuhan sehari-hari. Wa innallaha harrama ala qaumi. Sesungguhnya ketika Allah sedang mengharamkan sesuatu atas suatu kaum, eh, mengharamkan akla syai'in, mengharamkan memakan atau mengkonsumsi sesuatu, sesungguhnya Allah juga melarang atau mengharamkan penjualannya juga. Misalnya contoh sederhananya, kalau Allah sudah mengharamkan yang namanya alkohol, untuk mengkonsumsi alkohol, maka Allah juga melarang untuk memperjualbelikan alkohol. Itu logikanya seperti itu. Nah, ini dalam hadis ini menceritakan bahwa di zaman Rasul, orang-orang Yahudi itu memperjualbelikan lemak hasil ekstrak dari yang diekstrak atau yang dihasilkan dari bangkai. Kemudian untuk apa sih lemak-lemak ini? Di dalam hadis yang terpisah, dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa pada masa itu lemak-lemak ini digunakan untuk mentilak. Mentilak itu mengecat, ya, mengecat perahu misalnya ya, mengecat apapun itu di zaman itu. Jadi pewarna pewarna dinding, pewarna rumah itu atau kayu atau apapun itu medianya biasanya pada zaman itu yang digunakan dari lemak-lemak bangkai tadi. Ada juga yang digunakan untuk minyak penerang atau minyak lampu istilahnya ya. Minyak lampu. Itu dihasilkan dari bangkai ya, bangkai hewan-hewan tadi. Nah, itu dilarang. Kenapa? Karena itu tadi, bangkainya itu dilarang. Kemudian memperjualbelikan hasil dari bangkai itu pun juga dilarang.
Oh, itu makna dari hadis ini. Kemudian bagaimana dengan kulit bangkai hewan? Ya. Eh, ini yang saya awalnya tadi itu tidak mau membahas tentang suatu hukum ya, tapi ini mau tidak mau ini berhubungan dengan suatu hukum. Ada dua jenis hewan dalam perkara ini ya. Ada hewan yang halal dikonsumsi dan ada hewan buas istilahnya itu. Nah, untuk hewan yang halal dikonsumsi, saya perjelas dulu yang dimaksud dengan bangkai itu. Bangkai adalah hewan yang mati bukan karena disembelih dengan menyebut nama Allah. Misalnya, kalian punya apa? Punya kambing ya. Kambingnya ternyata eh, burung misalnya. Pokoknya kena penyakit gitu ya, kemudian mati. Nah, kambing tadi yang mati dikarenakan sakit itu disebut mati dan itu disebut sebagai bangkai. Kenapa? Karena dia tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Intinya di sana. Ketika hewan yang halal dimakan mati bukan karena disembelih menyebut nama Allah, maka dia disebut dengan bangkai. Bangkai di sini apapun bentuk hewannya, mau itu ayam, mau dia itu kambing, mau dia itu sapi, onta sekalipun, dia tetap bangkai jika tidak disembelih dengan bismillah. Kalau dia mati karena sakit, dia disebut sebagai bangkai. Nah, bangkai tadi dilarang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan. Apapun itu, kalau misalnya dikonsumsi nggak boleh karena dalam satu ayat sudah jelas sekali tegas Allah melarang memakan bangkai. Darah itu juga dilarang. Nah, itu sudah jelas dalam suatu ayat. Ini diperjelas lagi di dalam hadis ini secara tidak langsung, tidak apa, secara tersirat di sini dijelaskan bahwa mengkonsumsi bangkai itu haram. Nah, itu definisi bangkai ya. Jadi yang di sini yang dimaksud dengan bangkai itu tadi. Nah, bagaimana dengan hewan buas? Hewan buas kan kalau misalnya kalian tahu mungkin ya sering dengar tentunya ya, ada tas yang diproduksi dari kulit buaya gitu, sepatu dari kulit buaya gitu ya, kayak kayak lagu gitu ya. Misalnya tas atau apapun itu yang diambil dari hewan buas. Kalau misalnya saya ini menggunakan sepatu dari kulit sapi, ya. Dari kulit sapi. Ini asli asli kulit karena saya cek sampai sekarang itu bertahan. eh, ada bedanya antara kulit yang dipakai dengan yang kulit asli. Ini dari kulit sapi. Nah, kalau misalnya sapi ini, saya kan nggak yakin nih, sepatu ini benar nggak dari kulit sapi yang mana sapinya itu sudah disembelih. Jadi halal nggak sih saya pakai sepatu ini? Nah, di dalam hadis, saya lupa mencantumkan di sini hadis ini ya. Ada hadis yang menjelaskan eh, eh, hadisnya itu yang maknanya saya lupa ininya matanya yang maknanya semua bangkai jika kulitnya itu disamak, istilahnya itu disamak bahasa Indonesianya. Jika disamak, maka kulitnya itu halal untuk digunakan. Ya, halal jika disamak. Apa sih yang dimaksud dengan disamak? Sama ini artinya adalah dibersihkan. Dibersihkan, kemudian dibersihkan istilahnya itu kalau di dalam suatu riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah bahwa suatu hari Maimunah melihat eh, segerombol pemuda menyeret-nyeret kambing. Kambing di sini adalah kambing bangkai yang dia mati bukan karena disembelih. Kemudian dikatakan bahwa ini adalah bangkai, kata ini gerombolan pemuda tadi. Kemudian diingatkan oleh Maimunah tadi bahwa kalau kalian manfaatkan dengan menyamak atau mensamak dibersihkan, dipisahkan kulitnya, kemudian dibersihkan, maka kulit tersebut boleh digunakan. Seperti itu. Jadi intinya kalau hewan bangkai tadi kulitnya itu sudah disamak atau dibersihkan, kulitnya itu halal, kulitnya itu bersih, suci, bisa digunakan. Mau dibikin sepatu, boleh. Mau dibikinkan dompet, boleh. Mau dibikinkan tas pun juga boleh. Terus bagaimana dengan hewan buas? Hewan buas
dari sisi hukum, kulitnya itu suci, ya. Ketika dia sudah disamak, sudah dibersihkan, maka kulitnya itu suci. Boleh. Tapi dari sisi etika, kebanyakan orang-orang di zaman orang-orang kafir Quraisy dulu, untuk hewan-hewan buas itu, ketika mereka menyamak kulit-kulit hewan itu, kemudian mereka gunakan, mereka ada sifat sombong ketika menggunakan kulit-kulit dari hewan tersebut. Nah, sifat sombong inilah menjadi parameter bahwa perbuatan itu dilarang oleh Islam. Karena ada unsur sombong, ada unsur takabur, ada unsur apa gitu menunjukkan bahwa dia itu wah sekali menggunakan itu. Kan ada orang yang di rumahnya itu ada bangkai hewan bangkai patung hewan patung harimau misalnya ya dibekukan kemudian ditaruh di rumah itu menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang mampu untuk membeli hewan yang kayak gitu. Itu kan ada unsur sombong, ada unsur takabur seperti itu. Itu yang dilarang dari sisi nilainya. Adapun dari sisi fikih, dari sisi fikih, kulit tersebut, kulit dari hewan buas tersebut itu suci. Nah, tetapi dalam Islam akan melihat hanya dari sisi hukumnya saja, tapi ada sisi akhlaknya di sana. Dinilai kalau di dalam Islam hal itu dilarang karena ada unsur takabur, akan menimbulkan takabur atau kesombongan. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini ada 3 hadis yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan silakan mengenai hadis yang pertama, kedua, atau ketiga. Yang ingin kita diskusikan silakan disampaikan. Silakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti ya kita cukupkan. Bertanya Pak Ustaz, bertanya. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Ini nggak muncul. Amar, Amar. Oh ya, silakan Amar. beberapa ulama berbeda pendapat tentang hewan amfibi Ustaz. Itu haram atau halal hukumnya Ustaz? Ya, halal atau haram untuk konsumsi ya. Iya, sama dijual belikan juga. Soalnya kan ada sate keong atau bekicot gitu atau belu ya gitu. Ya, ya, ya. Ah, eh, kamu ini kan berhubungan. Kalau kalau menurut pribadi saya ya, saya ini menjawab berdasarkan pribadi, berdasarkan fikih yang pendapat ulama yang saya ambil. Jadi untuk untuk pendapat ini, untuk permasalahan ini, untuk masalah hewan amfibi yang hidup di dua alam, kan memang ada hadis yang melarang bahwa hewan yang hidup di dua alam itu dilarang untuk dikonsumsi, dimakan gitu ya. Nah, sesuatu yang dilarang untuk dimakan, maka itu juga dilarang untuk diperjualbelikan. Kan itu tadi bunyi hadisnya. Makna yang tersirat dari tiga tadi ya. Nah, bagaimana dengan hewan-hewan itu? Kalau menurut saya pribadi, saya ikut pendapat ulama yang mengharapkan untuk mengkonsumsi, memakan, atau memperjualbelikan. Kenapa? Karena tadi saya kembali kepada keberkahan, keberkahan makanan yang diperoleh, makanan yang didapat, makanan yang dibeli itu akan membawa keberkahan. Kalau misalnya kita mengkonsumsi adalah makanan-makanan yang halal yang jelas status. Jadi di sini sebenarnya ini dalam masalah bukan hal yang berhubungan dengan ibadah ya. Kalau misalnya hal ini sudah berhubungan dengan ibadah, misalnya, maka ini wajib untuk kita ambil pendapat yang paling aman. Tapi dalam perkara ini adalah perkara yang masuk kategori muamalah, bukan masalah ibadah. Ini muamalah. Muamalah di sini karena ada pendapat ulama dan ada dalilnya tersendiri yang menyatakan ada yang berpendapat ini boleh dikonsumsi, ini ada pendapat lain bilang tidak boleh dikonsumsi, maka silakan pendapat siapapun yang kalian pilih, yang penting kalian yang penting pendapat itu ada statusnya, jelas status hukumnya, ada landasan hukum. Tapi kalau saya sendiri ambil pendapat yang paling aman.
Toh ada juga makanan yang lain, kenapa harus makan kodok gitu ya? Makan sate apa bakso bakar itu lebih enak kayaknya daripada kodok bakar gitu. Itu pendapat saya. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Mau tanya, Tat. Ya, Widiva. Kan kebetulan kakak ipar saya itu bekerja di bank. Nah, kan ada bank itu kan ada unsur ribanya ya, Tat. Nah, Ya, betul. dan itu apakah berkah apa enggak ya, Tat? Soalnya pas saya debat itu tuh kalau bank tidak dimasuki oleh orang muslim maka ribanya akan semakin banyak gitu, Tat. Bang, kalau tidak dimasukin orang muslim, gimana tadi? Nah, tadi ribanya akan semakin banyak gitu katanya. Kan semakin Semakin bang. menguasai. Sedangkan Ya, kan kita di ranah digital kan sering banget transaksi dengan bank-bank konvensional atau yang sebagainya, Tat. ya. Kalau yang ditanyakan itu berkah atau tidaknya, maka itu jawabannya kayaknya sudah jelas. Dalam satu hadis pun juga disebutkan bahwa hal yang riba itu mulai dari yang mencatat perkara riba, mulai dari yang bertransaksi dengan riba, yang mengetahui tentang riba itu, maksudnya yang mencatat yang terlibat dalam dalam itu, maka itu termasuk kategori orang yang dalam hadis itu seingat saya, kalau nggak salah itu dilakukan dalam hadis. Tapi nanti saya ini silakan dicek lagi apakah benar itu adalah. Yang jelas di dalam hadis itu ada redaksi yang mencela perbuatan itu. Nah, sesuatu kalau misalnya sudah dicela oleh Rasulullah, oleh Allah di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran, maka itu menunjukkan bahwa hal itu dilarang. Apakah hal itu dilarang termasuk dilarang yang dilarang atau cuma sebagai anjuran, itu nanti tergantung hukumnya. Tapi di dalam perkara riba, itu dilarang dengan sebesar larangan yang haram. Nah, kalau misalnya ditanya tentang keberkahan, maka seperti itu tidak berkah. Tapi kalau misalnya tadi pendapatnya itu biar nanti eh, kalau misalnya ada yang mengatakan "Alah, bank bank syariah itu juga berhubungan dengan ini dengan bank-bank konvensional, bank syariah Indonesia, BSI, bank mana bank syariah di Indonesia itu masih ada hubungannya dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Jadi mereka ini juga untuk mendapatkan suntikan dananya ya dari Bank Indonesia. Kita tidak bisa terlepas dari perkara riba. Ya. Kenapa? Karena kita juga masih menggunakan sistem konvensional dalam induknya. Tapi tidak semua perkara yang ketika kita tidak bisa lepas secara utuh kemudian kita tinggalkan enggak. Kita tetap menggunakan menggunakan prinsip syariah. Karena memang tidak bisa kita tinggalkan secara utuh tadi tentang perkara riba. Jadi ya kita bisa menggunakan inisiatifnya menggunakan bank-bank yang syariah yang sudah berusaha untuk berlaku atau menerapkan prinsip syariah. Gitu. Tadi saya fokus ke di sini berkah atau tidak, maka saya jawaban saya itu kurang berkah. Kurang berkah karena tadi kayaknya mbaknya itu ada usaha untuk biar bank tadi itu masih muter otak gitu, gimana supaya banknya itu bisa berkah atau bisa berkah. Maka jawaban saya kurang berkah. Kalau saya jawab itu nggak berkah sama sekali, ya yang namanya keberkahan itu tentu hak prerogatif Allah yang menjelaskan, yang menentukan. Tapi kita bisa berusaha menilai atau kita berusaha untuk menerapkan sesuatu yang halal agar kita bisa mendapatkan keberkahan. Itu jawaban saya. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Ya, kita cukupkan ya, udah azan juga di sini. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Untuk yang sudah hadir ini, silakan nanti saya akan share di maksimal jam 2 siang ya. Maksimal jam 2 siang akan saya share untuk materi ini tadi. Dan ada kuisnya. Kuisnya tadi tuh saya buatkan ya sekitar 10 soal lah. Silakan dijawab. Itu nanti saya
kan juga sebagai Pak. sebagai basis untuk absensi. Jadi silakan. Dan itu kuisnya saya buka sampai jam 12 malam, jam 11:59. Jam 12 malam, maka kuisnya akan tertutup otomatis. Tadi siapa yang mau bertanya, silakan. Saya, Pak Dewi. kan saya udah ngerjain psikologi ya Pak, tapi tadi belum dipanggil Pak. Oh ya, nggak apa. Tadi yang absensi tadi itu anggap aja saya mau menyapa kalian. Tapi yang saya gunakan nanti dari kuis-kuis yang akan kalian kerjakan. Oke ya. Iya Pak. Oke, kalau udah nggak ada lagi, kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.